Halo guys, semuanya. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang di channel Live Charger. Charger kehidupan, casan, pengecas atau pengisi daya hidup manusia. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor, penasehat kehidupan Anda. Saya terus doakan Anda semua terus sehat, bisa berkarya semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan terus semakin membaik. Amin ya. Baiklah guys, saya ingin bertanya mengawali konten saya ini. Sudahkah Anda ngecas baterai diri Anda sendiri hari ini? Sudahkah Anda ngecas diri Anda sendiri hari ini? Nah loh ya. Mungkin Anda bingung atau bilang belum atau bilang jawab enggak atau karena memang ini belum lazim gitu ya. Padahal kita hari-hari ini itu hidup di zaman now dengan internet yang membuat kita tanpa batas sehingga nyaris setiap kita itu sudah pegang alat komunikasi yang menembus batas tadi, jarak dan waktu tadi. Intinya dengan apa? Dengan laptop lah, iPhone lah, Android, smartphone apapun namanya. Nah itu kan bahkan kita itu ada beberapa orang yang sampai menjadi paranoid gitu ya. Pokoknya begitu masuk rumah langsung cari charger, kemudian colokkan Android handphone kita, karena nggak bisa lihat kita nggak bisa lihat smartphone kita, Android kita, handphone kita low baterainya gitu atau kosong baterainya gitu. Nah setiap kita itu justru sangat fokus pada alat-alat komunikasi canggih tadi supaya jangan sampai drop baterainya. Nah kenapa? Karena kalau sampai drop, Anda dan saya pasti tahu kan, itu smartphone, Android, iPhone, laptop, apa misalnya alat cukur lah sekalipun gitu. Kalau baterainya drop, itu kan beberapa fungsi bisa tidak optimal berjalan, berfungsi gitu ya. Atau bisa misalnya hang ya kan, atau bisa konslet, atau bisa mati mendadak misalnya. Anda bisa bayangkan, begitu bergantungnya orang-orang zaman now seperti Anda dan saya hari ini terhadap alat-alat komunikasi itu gitu ya. Dan yang paling menarik, alat-alat ini juga bergerak di area yang namanya gelombang elektromagnetik. Dan dia butuh sumber power, namanya baterai. Dan Anda fokus sekali nih, setiap hari, malam, pagi, siang, sore. Anda selalu ingat itu chargernya mana dan harus jangan sampai kosong baterainya. Karena misalnya gini, kalau di bawah 20% aja baterainya, alat-alat ini kan sudah tidak maksimal fungsinya. Gitu ya. Nah pertanyaan saya, Anda dan saya seringkali lupa ngecas baterai diri kita sendiri gitu. Ya, itu banyak orang lebih fokus ngecas baterai handphonenya, Androidnya, iPhonenya, laptopnya, alat cukurnya bahkan. Tapi mungkin beberapa orang sampai lupa ngecas baterai diri sendiri gitu. Nah ini menarik loh guys ini. Makanya saya membuat live charger channel ini untuk mengingatkan Anda dan saya bahwa kita ini juga butuh power, butuh energi untuk terus hidup gitu loh guys. Untuk supaya fungsi-fungsi kita berjalan optimal, untuk supaya kita tidak hang, tidak konslet, dan supaya kita tetap maksimal. Atau bahkan mohon maaf, astagfirullahaladzim. Jadi jangan sampai kita mati mendadak istilahnya seperti itu. Nah ini sangat menarik guys gitu. Ada banyak orang lebih konsentrasi, lebih fokus, lebih mementingkan ngecas baterainya, Androidnya, iPhone-nya gitu daripada ngecas diri sendiri. Nah ini yang saya dan banyak prihatin gitu. Ya, kita belum menyadari bahwa kita ini juga butuh dicas gitu setiap hari bahkan gitu loh. Iya kan? Nah saya kasih contoh, nanti akan saya kasih contoh banyak tentang bagaimana kita butuh cas itu. Guys, begini. Sebelum kita jauh lah ya, saya ingin mendedikasikan Live Charger channel ini sebagai media pembelajaran besar gitu. Nanti akan berisi konten-konten tentang life skill training begitulah ya. Konten-konten saya akan continue dan berkelanjutan dalam sistematika yang besar begitu. Bagaimana itu hidup dan bagaimana hidup yang semakin bernilai, bernilai dan semakin bermanfaat. Sebab kenapa? Kalau kita kembali ke definisi basic ketika kita belajar ilmu biologi di SMP, hidup ini kan soal terus bertumbuh dan berkembang gitu. Terus bertumbuh, berkembang, terus seperti itu gitu. Itu definisi yang paling basic, paling mendasar gitu. Nah,
Makanya saya ingin mendedikasikan Life Charger Channel ini untuk Anda dan saya yang terus tadi ingin bertumbuh dan berkembang supaya kita benar-benar hidup gitu. Jangan sampai ada cerita hidup tapi tidak bertumbuh dan berkembang. Itu kalau bahasa saya pernah bertemu dengan seorang guru luar biasa. Jangan sampai gini, jangan sampai Imron, kamu jadi seonggok daging yang bertulang aja, tetapi kamu tidak hidup dan tidak bertumbuh, tidak berkembang. Ini bisa terjadi guys, gitu loh. Yuk, kita pahami pelan-pelan ya, similarnya ya, maksudnya analoginya gitu. Kalau baterai Android, smartphone, iPhone, laptop, alat cukur bahkan itu butuh baterai untuk sumber energi, sumber power mereka. Kita juga seperti itu guys gitu. Kita ini butuh sumber power, sumber energi untuk kita terus hidup gitu, ya. Oke lah, kalau Anda katakanlah sudah umur 20, 25 tahun, 30 misalnya gitu, pertumbuhan dan perkembangan fisik mungkin tidak akan lagi bertambah. Tetapi jangan lupa, kita ini kan ada, kalau di Indonesia nih ya, saya cerita Indonesia dulu, kita mengenal ada hidup kita, ini ada tubuh, ruh, nyawa, tubuh, ruh, jiwa, ya. Ada raga, ada rasa, ada nyawa gitu ya. Ada nyawa, ada rasa, ada raga gitu ya. Ada 3 kesatuan ini. Nah, dalam konteks pembelajaran ya, edukasi spiritualitas misalnya, edukasi tentang pengembangan kepribadian misalnya, oke lah kita mengenal istilah body and soul gitu, atau body and mind lah di dunia psikologi seperti ini. Artinya apa? Kita ini bukan hanya soal material things tubuh saja, fisik saja, tapi ada juga immaterial things kita gitu. Apa itu? Psychology things kita gitu ya. Ada jiwa yang adalah gabungan ya antara perasaan-perasaan dan logika-logika bernalar kita. Nah, bahkan kita meyakini sebagai makhluk ciptaan Allah yang tertinggi, makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, karena ada spirit ilahiyah di kita. Apa itu? Nyawa gitu. Kita dikaruniai nyawa dan akal budi supaya kita bisa berpikir untuk berilmu. Dan stempel inilah yang membuat kita akhirnya percaya bahwa kita manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan derajat paling tinggi. Karena ada spirit ilahiyah dan ada akal budi tadi yang membuat kita bisa berilmu. Perhatikanlah baik-baik ini. Yuk, saya ingin menggedor Anda semua untuk sadar bahwa setiap hari Anda dan saya butuh ngecas baterai kita. Itu intinya gitu. Supaya power kita juga full power gitu. Supaya fungsi-fungsi kita terus maksimal, optimal, ya kan? Supaya kita nggak hang, supaya kita nggak konslet, supaya kita sehat gitu. Jasmani dan rohani. Itu pentingnya loh ya. Makanya, please, begitu banyak orang yang sangat fokus dengan kebutuhan fisiknya saja. Waduh, habis-habisan kerja, katakanlah pagi, siang, sore, malam, menghabiskan mungkin belasan atau bahkan puluhan jam gitu untuk bekerja demi hal-hal yang sifatnya fisikly saja gitu. Tetapi bahkan mengabaikan psychology things-nya gitu loh. Itu yang saya maksud, sehingga ya hidup nggak bertumbuh, ya begitu saja gitu maksud saya. Ya, oke. Saya ingin berbagi sedikit ya sebelum kita jauh gitu. Guys, tahukah Anda bahwa otak kita manusia ini mengandung daya listrik ya, itu sampai 23 watt loh. Bisa menghidupkan sebuah boklam lampu listrik gitu. Ya, dengan ini menarik loh ini. Harus kita, daya listrik kita di dalam otak kita itu ada 23 watt loh. Luar biasa besar. Makanya di dalam tubuh kita memang ada energi listrik, ada medan magnet. Itu penting itu untuk Anda menyadari. Pertama itu ya. Kemudian ada neurotransmitter namanya. Ada gerakan apa ya namanya? Transmisi antar neuron gitu ya, antara saraf-saraf gitu ya, gelombang elektromagnetik. Itu kecepatannya neurotransmitter itu 431 kilometer per jam. Bayangkan begitu cepatnya gitu. Ya. Ini adalah fungsi-fungsi saraf pusat kita, otak kita gitu. Ya, ini yang penting buat kita sadari guys gitu loh. Ya, makanya dalam konteks neuroscience itu, otak itu memang hanya sekitar 1,5 kilo, tetapi memang menjadi struktur bagian tubuh yang paling rumit dan kompleks gitu. Karena ada miliaran neuron di situ, ada banyak sekali hal di situ dengan kecepatan gerak neurotransmitter yang sangat cepat tadi. Itu semua membuktikan, ini yang paling penting untuk kita sadari guys ya. Ini yang paling penting gitu. Saya pernah ikut satu pembelajaran ya terbuka gitu di YouTube, nonton YouTube lah gitu. Dan pertanyaan
apa ya, pembicara yang menurut saya orang hebat tadi, itu buat saya dalam sekali gitu. Paling tidak dengan kita mengerti neuroscience ini, kita itu sadar bahwa kita itu punya otak. Astagfirullahaladzim. Tapi itu fakta gitu. Memang dalam kalimat ini. Tetapi ada banyak orang yang, mohon maaf, memang kurang menyadari. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Dalam aplikasi kehidupan sehari-hari misalnya. Ya, ketika undang-undang lalu lintas itu dibuat misalnya, oh iya pengendara motor wajib pakai helm. Sebenarnya kan kalau kita menyadari bahwa seluruh sistem kendali kehidupan kita ini berada pada otak dan saraf pusat itu, ya nggak usah pakai aturan pun kita harus sadar bahwa alangkah berbahayanya jika otak kita terganggu, guys. Itu maksudnya gitu loh. Ya kan? Bayangkan, itu ada miliaran neuron gitu ya. Sel-sel yang membentuk sinapsis yang panjang berikutnya, yang sampai miliaran berikutnya gitu, dan itu terus bergerak begitu cepatnya dengan kecepatan yang sampai ratusan kilometer per jam. Anda bisa bayangkan itu. Nah, apa artinya semua itu? Nah, ini pelan-pelan ini guys ya. Jadi bahwa kalau Anda orang yang percaya Tuhan dan beragama gitu ya, saya balik ya. Anda dan saya adalah orang yang beragama dan percaya Tuhan. Jadi bahwa apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu seluruhnya punya dasar yang kuat menurut hemat saya. Jadi apa yang Anda pahami tentang firman-firman yang tertulis dalam kitab suci Anda, itu seluruhnya punya dasar yang saintis menurut saya gitu loh. Iya kan? Bahwa apa itu, kenapa harus bersyukur, kenapa harus berpikir, semulia-mulia orang adalah yang berpikir. Hal-hal yang seperti itu ternyata saintis, guys. Nah, itulah sebabnya saya ingin mendedikasikan Life Charger Channel ini antara lain untuk terus dalam tanda petik menggedor Anda terus untuk menyadari bahwa ini pentingnya, guys. Bahwa kita ini memang ditakdirkan Tuhan untuk berilmu gitu. Makanya agama mengajarkan ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya, ya. Cahaya untuk apa? Menerangi kegelapan. Supaya apa? Supaya Anda dan saya tahu arah apa? Jalan kebaikan, ya. Jalan kebaikan terbaiknya apa kalau Anda orang beragama dan percaya Tuhan? Anda dan saya tentu adalah jalan kepada keabadian yang orang agama menyebut surga. Itulah intinya. Nah, ada banyak orang yang mencoba membelokkan, membiaskan, ambigu dan tidak suka belajar tentang ilmu, tentang semua hal. Menurut saya ini adalah pembelokan qadarullah, pembelokan takdir gitu. Tidak bisa, guys. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Otak kita itu mengandung listrik dengan miliaran neuron gitu, ya, dengan kecepatan transmitternya itu ratusan kilometer per jam. Artinya apa? Itu sangat cepat. Dan makna berikutnya apa? Setiap detik sebenarnya otak kita itu butuh stimulus, butuh rangsangan gitu. Anda bisa bayangkan, makanya lahirnya misalnya hukum kelembaban 1 Newton ya, hukum Newton 1 tentang kelembaban. Itu juga semua punya dasar gitu. Anda bisa bayangkan ketika hukum kelembaban itu bunyinya begini. Setiap benda cenderung mempertahankan keadaannya. Kalau dia diam, dia akan cenderung diam gitu. Tapi pada saat dia bergerak, dia akan terus bergerak. Nah, makanya ada istilah ketika orang yang bekerjanya terus gitu, makin cepat. Nah, itu menjadi workaholic. Atau Anda yang biasa mager gitu, males gitu, dia akan males bertahun-tahun dan mungkin sampai mati akan males. Ada hukum kelembaban. Kenapa? Perhatikanlah ini gitu. Jadi bahwa otak kita, saraf pusat kita, psikologi kita, nyawa kita, perasaan kita, pikiran kita, itu butuh stimulus, butuh rangsangan untuk terus bekerja tadi gitu. Anda bisa bayangkan, mereka butuh kecepatan 431 km per jam dan Anda nggak input apapun dalam apa namanya otak Anda, dalam apa ya, psikologi Anda gitu. Makanya saya paling sedih kalau ketemu orang, bukan sedih lah, prihatin gitu ketika ketemu dengan seseorang yang apa ya, diajak ngomong hal-hal yang baik, hal-hal yang bicara tentang pertumbuhan. Yang penting gua nyari duit, yang penting misalnya seperti itu. Guys, jangan sampai kita menjadi orang, ada anekdot begini kan, badannya hidup, tubuhnya sehat gitu, tapi jiwanya mati. Perhatikan baik-baik, ada banyak orang seperti ini gitu, ya. Badannya sehat, gagah gitu, tetapi jiwanya mati. Perhatikanlah ini, ya. Makanya dalam konteks pembelajaran edukasi, pengembangan kepribadian, misalnya self improvement, self empowerment dan seterusnya lah gitu ya, personality development. Saya masih bisa memahami bahwa
Ada body and soul gitu ya. Ada tubuh dan ada jiwa gitu ya. Nah tapi kita harus memahami bahwa sebenarnya dalam unsur jiwa yang dimaksud dalam kepentingan self-empowerment tadi, personality development, itu sudah merupakan dasarnya, pondasinya adalah nyawa, spirit ilahiyah itu gitu ya. Nah makanya dalam konteks misalnya apa ya, pemahaman berikutnya tentang psikologi populer misalnya gitu ya, itu kan pikiran adalah hasil dari pergerakan neurotransmitter hasil olah pikir otak manusia, sementara perasaan ini lebih banyak kepada hasil gerakan gelombang elektromagnetik di jantung ya, kemudian dikirimkan ke otak dan diolah bersama-sama melahirkan kejiwaan kita. Nah ini contoh yang seperti itu. Makanya perhatikanlah ini ya, satu hal yang tidak terbantahkan. Kenapa orang super kaya dunia men ya, orang-orang yang sudah begitu sukses dan luar biasa buat Anda lah ya. Anda kenal Bill Gates, Anda kenal Jeff Bezos, Anda kenal Elon Musk, Anda kenal Jack Ma, Anda kenal macam-macam. Banyak orang ya super kaya dunia, misalnya Robert Kiyosaki, siapapun yang Anda pahami. Perhatikanlah, mereka punya aktivitas yang sama setiap hari. Ini yang paling menarik guys. Apa itu? Membaca. Reading. Bayangkan sama Anda. Mereka punya waktu 15-30 menit mendisiplinkan dirinya untuk membaca apa saja. Nah, ini yang penting bagi Anda sadari bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar butuh makan minum ya, makan enak, makan lezat lah, minum yang bagus, yang hebat, yang sehat. Just not so simple gitu. Tidak sesederhana itu. Bahkan jiwa kita pun itu lapar dan haus dan butuh makanan. Apa itu? Stimulus rangsangan tadi guys. Makanya orang-orang super kaya dunia itu mewajibkan dirinya setiap pagi bangun tidur itu membaca 15-30 menit. Tujuannya apa? Memberikan rangsangan stimulus kepada saraf-saraf pusat di otak tadi, supaya pergerakan neurotransmitternya itu terus hidup gitu. Dari situlah akan muncul kreativitas, ide-ide cemerlang, ide-ide luar biasa. Kira-kira seperti itu guys ya. Jadi kita harus memahami bahwa kita itu butuh memberikan masukan, ya input gizi lah katakanlah gitu, asupan terhadap jiwa kita juga. Nah dengan cara apa? Kan Anda dan saya sudah pernah tahu itu, membaca itu salah satu gitu. Nah kalau sekarang ini saya selalu bilang semua sudah terbuka, ilmu terbuka. Nah perhatikanlah ini ya, kadang orang sensi gitu ketika saya cerita ya di kelas-kelas training saya, misalnya cerita, kita harus berilmu, kita nuntut ilmu, kita ngajar ilmu. Mereka langsung nyeletuk, ilmu itu pas sekolah. No guys, saya dalam konteks ini tidak mau bicara tentang ilmu dalam konteks-konteks yang formulatif, empiris begitulah, hipotesanya, ini prognosanya, ini diagnosisnya, dan seterusnya. No. Yang saya maksud ilmu adalah itu tadi, rangsangan, stimulus kepada otak kita. Jadi ilmu yang saya maksud adalah semua informasi ya yang membuat kita akhirnya bisa tahu nih ya, bukan tempe. Kita tahu, mengerti, meresapi, menyadari, menginsafi, memahami, lalu bisa mempraktekkan itu dalam hidup kita. Itu yang dimaksud ilmu. Bahwa susunan saraf pusat kita, otak kita, itu butuh rangsangan itu setiap hari supaya jangan sampai mager. Maka saya selalu bilang sama orang-orang ya, perhatikanlah baik-baik. Orang mungkin komplain, aduh Pak, orang itu kalau pemalas Pak ya, nggak ada dukun yang bisa nyelesain, nggak ada ya. Kenapa? Karena orang-orang pemalas itu, bahkan dia malas berpikir, jangankan menggerakkan badan, berpikir pun sudah malas. Sehingga apa? Neurotransmitter yang harusnya cepat tadi, ratusan kilometer per jam, ya mungkin jadi lemot begitu guys. Lemot, akhirnya apa? Rezekinya lemot juga, kesehatannya lemot juga, kebahagiaannya apa lagi? Itu maksud saya guys ya. Jadi saya ingin mendedikasikan Life Charger channel ini sebagai charger untuk Anda. Saya ingin setiap pagi, makanya kalau Anda merasa mendapatkan manfaat, kebaikan, pencerahan dari channel saya ini, silahkan klik subscribe. Kemudian klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya agar setiap pagi
Anda bisa langsung terima konten-konten saya. Saya ingin ngecas Anda, jiwa Anda, spirit Anda, ya, dengan power yang full power gitu, energi baru, spirit baru, power baru gitu ya, visi baru, tujuan-tujuan hidup baru, pengalaman baru, inspirasi, motivasi, dan seterusnya, supaya Anda terus hidup, tumbuh dan berkembang, supaya semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin bernilai, semakin bernilai, semakin bernilai, semakin bernilai. Gitu loh, supaya Anda menghidupi bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa, bahkan nyawa gitu. Perhatikanlah baik-baik. Jangan sampai ketika masa tua Anda datang, Anda berhadapan dengan situasi yang orang-orang tua umumnya menghadapi ini. Mohon maaf, ini fakta. Ya, gue kurang apa ya? Semua ada kayaknya. Harta benda cukup ya, tapi nangis guys. Kenapa? Ada something big wrong, ada yang hilang dalam hidupnya, ada yang hampa. Apa itu? Spiritualnya tidak terbangun dengan benar, tidak diberi asupan gizi yang benar sejak muda. Itu maksud saya guys ya, paham maksudnya ya. Jadi itulah saya dedikasikan Life Charger Channel ini untuk Anda yang ingin terus bertumbuh dan berkembang. Oke, disclaimernya hanya 2. Lewat channel ini saya percaya bahwa tidak setiap orang harus setuju dengan ilmu yang saya sampaikan. Tidak setiap orang boleh berbeda dengan pendapat yang saya sampaikan. Gitu. Jika Anda merasa tidak mendapatkan manfaat kebaikan apa-apa, artinya video saya bukan untuk Anda. Skip saja. Selesai ya? Oke. Nah yang kedua, lewat channel ini saya tidak bermaksud menggurui Anda siapapun, melainkan izinkan saya dengan rendah hati sekedar bertukar konsep, bertukar pengalaman, bertukar teori-teori pengalaman, visi, motivasi, inspirasi, kehidupan dan seterusnya. Sekedar berbagi saja ya. Jadi jangan sampai ada kesannya ini Bapak ini menggurui. No. Jika video ini tidak bermanfaat untuk Anda, skip saja, tinggalkan. Oke ya. Nah, Anda yang mau kontak saya untuk diskusi, ngobrol, konsultasi, apapun namanya, silakan kontak. Ada email, ada WA saya. Kalau Anda bertanya harganya berapa, saya kembalikan kepada Anda yang pantas menurut Anda berapa. Jelas ya? Oke. Jangan lupa kalau bermanfaat silakan subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya, like, kemudian share ke teman-teman Anda supaya dapat pencerahan yang sama. Jelas ya guys ya? Oke. Terakhir dari saya. Kapanpun ketika Anda merasa sangat putus asa, ingatlah selalu bahwa saya pernah berkata ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya. Ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan putus asa. Jangan pernah menyerah. Teruslah kuat, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.